Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang aspek keuangan internasional. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Saya Reza Swastika ini sebagai moderator dan pemateri ketiga, dan rekan saya Bunga Novianti sebagai pemateri pertama, dan yang terakhir ada Rian Pratama sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja kepada pemateri, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Novianti, MPM 1951020034. Saya di sini akan mempresentasikan tentang A. Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek internasional. Pemiliknya atau pemegang saham umumnya pemerintah nasional. Lembaga keuangan internasional atau IV mengacu pada lembaga keuangan yang telah ditetapkan atau disewa oleh lebih satu negara, dan karenanya merupakan subjek hukum internasional. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga yang didirikan oleh lebih dari satu negara dan tunduk di bawah hukum internasional. Pemilik atau pemegang sahamnya adalah pemerintah negara. Tetapi ada juga lembaga internasional dan organisasi lain yang menjadi pemegang saham. Beberapa lembaga keuangan internasional ternama dibentuk oleh beberapa negara. Lembaga keuangan internasional terbesar di dunia saat ini adalah Bank Investasi Eropa dengan ukuran neraca 512 miliar euro pada tahun 2013. Jumlah itu lebih besar dibandingkan dua komponen utama Bank Dunia. Sejumlah lembaga keuangan bilateral dibuat oleh dua negara. Secara teknis tergolong lembaga keuangan internasional. Lembaga-lembaga keuangan internasional besar didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk membantu rekonstruksi Eropa dan menetapkan mekanisme kerjasama internasional dalam pengelolaan sistem keuangan global. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga yang didirikan untuk menangani masalah-masalah yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak, artinya dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembalian relatif panjang. Kemudian, bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersial yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rian Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab keempat yang bagian B, yaitu neraca pembayaran. Perkembangan perekonomian suatu negara saat ini tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian global. Hubungan ekonomi antar negara menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masing-masing negara. Pada saat ini, tidak ada satu negara pun yang berada dalam kondisi autarki atau negara yang terisolasi tanpa adanya hubungan ekonomi dengan negara lain. Kondisi ini menyebabkan daya saing suatu negara sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam kompetisi antar negara agar memperoleh manfaat dari semakin terbukanya perekonomian dunia. Keuntungan dari terbukanya perekonomian dunia dapat dilihat dari keadaan neraca pembayaran suatu negara. Neraca pembayaran sebuah negara terkait dengan kemampuan menyerap devisa dan pembayaran luar negeri. Perekonomian dan pembayaran akan terganggu bila neraca pembayaran selalu negatif. Transaksi internasional yang memerlukan valuta asing dalam pembayaran impor dan pembayaran utang luar negeri maupun transfer lainnya
Neraca pembayaran dapat dipengaruhi juga oleh faktor dalam negeri, yaitu oleh besarnya jumlah uang yang beredar. Uang inti sebagai penambahan dari cadangan luar negeri ditambah kredit dalam negeri. Cadangan luar negeri inilah yang akan mempengaruhi neraca pembayaran. Sebagaimana umumnya, penyusunan statistik neraca pembayaran di negara lain, statistik NPI, dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. Dan yang terakhir, sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa. Cadangan devisa akan selalu dilihat pada neraca pembayaran sebagai selisih neto antar transaksi berjalan yang ditentukan oleh nilai ekspor dan impor serta transfer jasa bersih. Sedangkan aliran neto lalu lintas modal ditentukan oleh selisih jumlah pemasukan dan pengeluaran modal yang masuk dan keluar negeri, baik pemerintah maupun swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan neraca pembayaran terhadap perekonomian Indonesia yang didekati dengan model dan menganalisis determinan neraca pembayaran Indonesia yang didekati dengan model Empiris-Duasa. Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi internasional dan transaksi ekonomi yang tercakup dalam neraca pembayaran Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, transaksi berjalan yang terdiri dari ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan dan transfer berjalan. Yang kedua, transaksi modal dan finansial yang terdiri dari modal dan finansial atau Bank Indonesia. Transaksi ekonomi dicatat dalam neraca pembayaran, terutama diakibatkan oleh terjadinya pertukaran atau transfer nilai ekonomi antar negara. Dalam suatu pertukaran, penduduk Indonesia memperoleh atau melepaskan kepemilikan atas suatu nilai ekonomi dengan mendapatkan kepemilikan atas nilai ekonomi lainnya dari bukan penduduk. Sementara untuk transaksi yang diakibatkan oleh transfer, suatu nilai ekonomi diberikan atau diterima oleh penduduk Indonesia tanpa ada balasan nilai ekonomi lainnya. Suatu transaksi ekonomi, meskipun tanpa terjadinya pertukaran atau transfer, tetap dapat dicatat dalam neraca pembayaran. Cara pencatatan transaksi ini lebih umum dikenal dengan sebutan transaksi yang diimputasi atau important transaction. Sebagai contoh adalah pencatatan atas laba, tidak termasuk dividen, perusahaan penanaman modal asing PMA pada komponen laba ditanam kembali di neraca pembayaran. Secara umum, transaksi ekonomi yang tercakup dalam neraca pembayaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Krugman dan Off-the-Shelf, barang, jasa, pendapatan, dan transfer berjalan. Yang kedua, modal atau finansial. Transaksi dalam kelompok merupakan bagian dari transaksi berjalan, sementara transaksi dalam kelompok 2 merupakan bagian dari transaksi modal dan finansial. Dua kelompok tersebut secara garis besar merupakan faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran. Dengan kata lain, neraca pembayaran di suatu sisi dipengaruhi oleh neraca transaksi barang melalui variabel ekspor dan impor, dan di sisi lain dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi neraca modal melalui aliran modal masuk dan aliran modal keluar. Pada akhirnya, faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan terjadinya dinamika dalam neraca pembayaran secara terus-menerus. Dinamika tersebut terlihat dalam situasi bahwa suatu saat neraca pembayaran bisa mengalami defisit atau surplus,
dan di saat yang lain neraca pembayaran bisa mengalami posisi seimbang. Persamaan neraca pembayaran internasional merupakan penjumlahan dari NTB, surplus neraca transaksi berjalan, dengan NTMF, surplus neraca transaksi modal dan finansial, dengan menggunakan proses substitusi matematis, di mana NTB tergantung pada pendapatan domestik dan luar negeri, NTF tergantung pada suku bunga atau real. Kenaikan pendapatan nasional akan memperburuk NTB, sedangkan kenaikan suku bunga di atas tingkat dunia akan menarik modal dari luar dan akan memperbaiki NTMF. Apabila mobilitas modal sempurna, sedikit saja perbedaan suku bunga akan memicu arus modal yang akan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mobilitas sempurna, bank sentral tidak dapat melakukan kebijakan moneter independen dalam sistem nilai tukar tetap. Apabila sebuah negara melaksanakan kebijakan moneter, yaitu dengan menaikkan suku bunganya, maka pemilik portofolio di seluruh dunia akan berbondong memindahkan kekayaan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang baru. Hasilnya terjadi arus modal masuk yang besar. Neraca pembayaran mengalami surplus besar. Keinginan pihak asing membeli aset domestik mengakibatkan kecenderungan apresiasi nilai tukar dan memaksa bank sentral melakukan intervensi agar nilai tukar konstan. Yang terakhir yaitu pasar valuta asing. Pasar valuta asing, sering disebut juga dengan bursa falas, adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk mentransaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Peserta dalam pasar valuta asing yang pertama ada dealer falas, bank, dan non-bank. Dealer falas bank internasional sering berfungsi sebagai market. Mereka senantiasa bersedia menjual dan membeli falas yang mereka khususkan. Biasanya mempertahankan suatu porsi persediaan beberapa falas yang dikhususkan. Yang kedua, perusahaan dan individu. Perusahaan dan individu menggunakan pasar falas untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi dan komersial. Yang ketiga, spekulator dan arbitrase. Spekulator dan arbitrase melakukan transaksi dalam pasar falas untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, bank sentral. Bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Jenis-jenis transaksi dalam pasar falas yang dilakukan atas dasar sebagai berikut. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Yang kedua, transaksi forward atau disebut juga transaksi berjangka. Pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Selanjutnya, kurs dan kuotasi valuta asing. Kurs valuta asing adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Sedangkan kuotasi falas merupakan suatu penyertaan ketersediaan melakukan transaksi jual beli falas pada suatu kurs yang diumumkan. Kuotasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama langsung, yang kedua tidak langsung, yang ketiga USD quotation. Lalu ada margin trading, adalah transaksi jual beli falas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana yang selanjutnya yaitu margin trading adalah transaksi jual beli falas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian, adalah selisih bersih antara harga beli atau jual suatu jenis valuta yang bersangkutan pada akhir transaksi.
Dan yang terakhir yaitu euro currency. Adalah suatu mata uang yang disimpan atau didepositokan pada suatu bank yang berkedudukan di luar negara yang memiliki mata uang tersebut. Sedangkan Eurobank adalah suatu lembaga keuangan yang secara simultan menerima deposito dan memberikan pinjaman dalam mata uang selain mata uang lokal, di mana lembaga keuangan tersebut membuka kantornya. Kegiatan Eurobanking di berbagai negara tidak tunduk pada ketentuan perbankan setempat, seperti misalnya ketentuan likuiditas minimum, reserve requirement, dan pembebasan tingkat bunga. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.